Pasca proklamasi kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945, perjuangan belum selesai. Para pemimpin bangsa Indonesia sudah bersusah payah untuk mempertahankan kemerdekaan dan memperoleh pengakuan internasional. Tidak hanya melalui perlawanan bersenjata, tapi juga melalui meja diplomasi. Salah satu upaya diplomasi yang penting adalah perundingan Linggarjati. Perundingan ini menjadi langkah besar dalam perjuangan diplomasi Republik Indonesia. Di sini, kita bisa melihat diorama yang menggambarkan suasana perundingan. Perjanjian Linggarjati menghasilkan pengakuan secara de facto atas kekuasaan Republik Indonesia di wilayah Jawa, Sumatera, dan Madura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Saya Ajeng Srianjani. Saat ini kita sedang berada di Gedung Perundingan Linggarjati yang berlokasi pada Jalan Linggarjati nomor 74, Desa Linggarjati, Kecamatan Cilimus, Kabupaten Kuningan, Jawa Barat. Yuk teman-teman, sekarang kita selami Gedung Perundingan Linggarjati. Kita akan mendengarkan langsung dari narasumber yang telah lama mengelola dan memandu di situs bersejarah ini. Nah, sekarang saya sedang bersama narasumber kita nih teman-teman, yaitu yang bernama Bapak Toto Rudianto. Selamat pagi Bapak, apa kabar? Alhamdulillah, baik ya. Bagaimana sih Pak sejarah singkat tentang Gedung Naskah Linggarjati ini, Pak? Jadi begini, sejarah tentang Gedung Perundingan Linggarjati ini kita berdasarkan keterangan dari para saksi hidup. Pada sekitar tahun 1918, di lokasi ini berdiri sebuah rumah gubuk yang kecil, sederhana, ditempati oleh seorang janda namanya Ibu Jasitem, warga Desa Linggarjati ini. Setelahnya proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia di tahun 1945 berganti nama dengan nama Hotel Merdeka. Pada tahun 1946 dipilih sebagai tempat perundingan antara pemerintah Republik Indonesia dengan Belanda. Adapun yang terlibat dalam perundingan Linggarjati ini ada 3 negara. Pertama sudah pasti kita Republik Indonesia, kedua Belanda, ketiga Inggris sebagai penengah. Inggris diwakili oleh Lord Gillard. Perwakilan Belanda atau waktu itu namanya Komisi Jenderal dikepalai oleh Profesor Insinyur Herman Horn dengan anggota Panpol de Boer dan Panpol. Pihak Republik Indonesia dipimpin oleh Sultan Syahrir, anggotanya Susanto Tirto Projo, Adnan Kapogani, dan Muhammad Rum. Adapun hasil pokoknya pertama dinyatakan bahwa pemerintah Belanda mengakui kekuasaan Republik Indonesia secara de facto, secara menurut kenyataan, dengan wilayahnya meliputi Jawa, Madura, dan Sumatera. Kemudian tentara Belanda segera meninggalkan daerah itu paling lambat tanggal 1 Januari tahun 1949. Nah, Pak, lalu mengapa Gedung Naskah Linggarjati ini dipilih untuk perundingan antara Indonesia dengan Belanda, Pak? Nah, dipilihnya gedung ini sebagai tempat perundingan dikarenakan baik kota Jakarta ataupun Yogyakarta tidak memungkinkan untuk dilaksanakannya perundingan. Karena waktu itu Jakarta sudah dalam penguasaan tentara Nicak Belanda dan Sekutu. Yogyakarta merupakan ibu kota sementara Republik Indonesia. Dan disarankan oleh seorang anak mantan Bupati Kuningan, yaitu namanya Ibu Maria Ulfah. Selanjutnya bagaimana sih Pak suasana politik dan keamanan di Linggarjati ini saat perundingan berlangsung? Kondusif. Karena kita pun pihak Indonesia berupaya supaya perundingan dengan pihak Belanda sukses tanpa ekses. Nah teman-teman, jadi Gedung Naskah Linggarjati ini menjadi saksi bisu sejarah antara perundingan Indonesia dengan Belanda. Baik Bapak, terima kasih Bapak atas waktunya untuk memberi informasi kepada saya tentang Gedung Naskah Linggarjati ini, Pak. Ya, terima kasih. Ini sekedar tambahan aja sedikit. Bahwa Gedung Perundingan Linggarjati ini yang sekarang menjadi salah satu objek wisata sejarah bermanfaat sekali. Pertama untuk pengetahuan, pendidikan, observasi atau penelitian, dan kebudayaan, serta meningkatkan daya ekonomi warga sekitar sini. Kami atas nama Koordinator Pengelola Gedung Perundingan Linggarjati berpesan dan mengajak, terutama para generasi penerus, agar untuk menambah pengetahuan dan wawasan tentang perundingan Linggarjati, berkunjunglah ke Museum Linggarjati ini. Demikian reportase hari ini. Saya Ajeng Srianjani melaporkan dari Kuningan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.